Dugaan pemalsuan riset oleh warga negara Indonesia dalam konferensi International Pneumonia di Denmark masih menjadi pembicaraan hangat sampai dengan saat ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana terkait dengan kronologinya dan temuan awal, kami sudah terhubung bersama dengan peneliti Indonesia bidang Clinical Medicine University of Oxford, Waode Dwi Daningrat. Selamat siang waktu Jakarta, Mbak Dwi. Selamat siang. Baik, Mbak Dwi, kita sudah melihat ya bagaimana perkembangan di media sosial sejauh ini. Mbak Dwi bersama sejumlah peneliti Indonesia lainnya juga terus lantang bersuara ingin mengungkap kejanggalan yang ditemukan. Mungkin bisa bawa kami kembali, Mbak, di awal ketika acara konferensi ini berlangsung, apa yang membuat Mbak Dwi dan rekan-rekan peneliti lainnya begitu yakin bahwa ini sesuatu yang janggal dan harus untuk dilaporkan begitu? Ya, baik Mbak. Jadi di kejadian di ISPP di 14 di Copenhagen kemarin, awalnya saya dan beberapa teman melihat daftar nama peserta conference dari Indonesia dan juga abstrak-abstrak mereka. Ada beberapa nama sebenarnya cukup menarik perhatian pada saat itu. Karena beberapa nama ini mengumpulkan abstrak 4-5 abstrak sebagai first author yang menurut pengalaman saya itu sangat tidak biasa. Itu harus membaca lalu dari situ saya membaca poster-posternya lalu menemukan sejumlah kejanggalan. Kecurigaan kami ini menguat setelah membaca posternya lebih dalam, kemudian kami mendatangi Station Spotlight untuk menonton presentasi dari kedua nama yang akan dipresentasikan pada hari yang sama, namun di station yang berbeda. Kecurigaan kami menguat ketika orang yang sama tampak mempresentasikan abstrak yang berbeda, mengenalkan dirinya sebagai orang yang berbeda dengan mengganti jilbab dan juga mengganti name tag. Kemudian pada saat presentasi tersebut juga saya sempat memberikan pertanyaan terkait figur dan juga data, namun tidak dapat dijelaskan seperti itu. Namun pada saat itu, setelah kejadian presentasi Spotlight itu, kami tidak langsung melaporkan. Jadi kami masih mengikuti conference, mengikuti presentasi selanjutnya dari tim mereka seperti itu. Menurut pengalaman Mbak Dwi, sebetulnya seberapa ketat prosedur untuk peneliti itu bisa diterima di dalam konferensi internasional, mendapatkan travel grant? Apakah pengecekan kredensial sampai verifikasi identitas itu seketat itu atau tidak, Mbak Dwi? Jadi di sini ada dua hal ya, untuk travel grant dan juga untuk submit abstrak. Jadi untuk kedua hal ini ada dua jenis juga seleksinya. Untuk submit abstrak, yang diseleksi adalah pure dari abstraknya saja, dan di ISPPD itu metodenya adalah blind review. Jadi faculty member atau reviewer yang memeriksa abstrak yang dikumpulkan itu tidak mengetahui siapa yang menulis dan afiliasinya di mana. Mereka pure menilai dari abstraknya. Dan untuk travel grant itu membutuhkan identitas. Jika pada saat submit abstrak dan ingin meminta didanai perjalanannya dan pendaftarannya dan juga tempat tinggalnya selama conference tersebut, harus melampirkan surat rekomendasi dari atasan atau dari, kalau misalnya masih mahasiswa, bisa dari dosen pembimbingnya, dan juga harus melampirkan foto paspor atau ID atau driving license atau SIM gitu ya, yang menunjukkan nama dan juga tanggal lahir. Karena travel grant ini diberikan untuk lebih diprioritaskan untuk negara-negara berkembang dan juga peneliti-peneliti, calon-calon peneliti-peneliti muda seperti itu. Dan setelah Mbak Dwi atau rekan-rekan peneliti ini melaporkan kepada pihak penyelenggara, ini responnya seperti apa, Mbak Dwi? Karena saya lihat sepertinya belum ada tindak lanjut yang tegas begitu, atau bagaimana sejauh ini, Mbak Dwi? Jadi di hari pertama pada saat kami menemukan kejanggalan setelah presentasi Spotlight, di hari kedua kami mengikuti presentasi kedua yang disampaikan oleh orang yang sama namun dengan nama yang berbeda, dan di abstrak tidak terdapat nama orang yang mempresentasikan tersebut. Kemudian saya
menemui Mbak P-nya langsung gitu untuk menanyakan poster-poster mereka dan juga data-datanya dan juga figur-figurnya. Ketika tidak bisa dijelaskan dan disampaikan bahwa dia tidak membuat semua poster yang disampaikan tidak dia buat sendiri namun dibuat oleh orang lain, kemudian saya pun ke registration desk menemui orang yang bertanggung jawab atau in charge untuk travel grant, pengurusan travel grant. Kemudian saat itu dikonfirmasi bahwa nama-nama yang saya sampaikan itu mendapatkan sebagai penerima travel grant dari Indonesia. Kemudian organizer meminta saya untuk mengirimkan laporan tertulis yang kemudian saya kirimkan melalui email pada tanggal 19 Mei, dan pada saat saya konfirmasi kembali pada hari Kamisnya, yang in charge untuk reimbursement travel grants dari organizer menyatakan bahwa orang-orang tersebut tidak akan diterima permintaan reimbursementnya, dikarenakan dengan kejadian tersebut dan juga ada dua presentasi yang harusnya disampaikan oleh dua orang nama yang berbeda, namun tidak disampaikan lagi karena setelah laporan yang saya berikan itu ya. Kemudian ternyata itu terakhir update yang saya dapat dari organizing committee-nya. Namun baru saja kemarin saya mendapatkan email bahwa dari organizing committee akan tetap memberikan reimburse untuk Mbak T yang sudah hadir di konferensinya, seperti itu. Oke, jadi memang secara reimbursement tadi tetap diberikan, artinya 2 poin yang tadi Mbak Dwi sebutkan, baik itu travel grant atau juga abstraksinya ini tidak ada kecurigaan yang dikonfirmasi begitu ya oleh penyelenggara. Nah, betul, karena penyelenggara harus mengambil posisi yang fair ya, seperti itu, karena yang penyelenggara dapat adalah informasi dari saya dan juga informasi dari Mbak P-nya yang kemudian berdasarkan informasi dari organizernya itu menyatakan bahwa informasi ini kontradiktif, seperti itu. Jadi mereka perlu mendalami lebih jauh dulu untuk memastikan langkah-langkah selanjutnya. Namun untuk travel grants dan peserta yang dikonfirmasi hadir pada saat konferensinya akan tetap dicairkan travel grants-nya. Baik. Nah, Mbak Dwi, dari terduga pelaku begitu ya, beserta juga timnya yang memang tidak datang langsung ke Denmark, ini sudah sempat menyampaikan permohonan maaf di media sosial, walaupun kabar terakhir ini di take down ya. Tapi ada satu pesan yang kemudian disampaikan bahwa mereka menyebut penggunaan AI dalam risetnya itu memang untuk eksplorasi model, membantu coding hingga pengembangan ide. Nah, kalau dalam penelitian Mbak Dwi, seperti apa lazimnya etika ketika peneliti itu menggunakan AI, dan apakah etika itu sudah tercermin dalam presentasi yang dilakukan di Denmark? Sebenarnya penggunaan AI ini tidak dilarang ya dalam dunia penelitian, namun demikian ada koridor-koridor atau batasan-batasan yang harus diterapkan ketika menggunakan AI. Di University of Oxford sendiri sudah ada guidance untuk penggunaan AI, misalnya hanya untuk membantu pengecekan typo di coding, seperti itu, tidak untuk menciptakan figur ataupun data, seperti itu. Nah, untuk presentasi yang saya lihat berdasarkan berdasarkan apa yang saya saksikan di conference tersebut, banyak kejanggalan-kejanggalan yang memang membuat saya cukup yakin untuk menyatakan bahwa ada indikasi kuat pemalsuan data, seperti itu. Ya, selain membuka begitu ya kecurigaan-kecurigaan ini di media sosial, Mbak Dwi beserta rekan-rekan, apa langkah selanjutnya yang akan diambil? Karena kalau kita melihat semakin banyak begitu yang speak up, yang menyebutkan keterlibatan terduga pelaku ini bahkan di forum-forum bidang ilmu lain, di negara lain. Apakah mungkin ada sebuah bentuk konsolidasi begitu bersama dengan rekan-rekan peneliti lain untuk tindak lanjutnya? Terus terang,
saya tidak bisa memberikan pernyataan terkait konferensi lain yang dihadiri oleh orang yang sama di konferensi di bidang yang berbeda, karena saya hanya bisa memberikan pernyataan terkait apa yang saya saksikan di ISDPD. Namun memang banyak informasi-informasi setelah kasus ini viral, banyak informasi-informasi yang saya terima terkait kasus serupa juga di konferensi lainnya. Dan sejauh ini dari saya pribadi tidak ada harapan atau apa begitu untuk membawa ke ranah hukum. Mungkin bisa dari teman-teman yang lain yang ahli di bidangnya juga untuk menyuarakan ini. Tujuan saya menyuarakan ini adalah hanya untuk memberikan agar semua aware gitu bahwa ada kasus seperti ini, dan untuk memberikan peringatan juga untuk kita semua bahwa integritas akademik, pelaksanaan penelitian yang jujur, harus akuntabel dan transparansi, itu semua harus dipertanggungjawabkan, bahwa hal-hal seperti ini dalam dunia akademik walaupun mungkin tidak terlalu sulit untuk mendeteksinya, namun pada akhirnya akan ada konsekuensinya, minimal konsekuensi sosial. Namun sepertinya ada langkah-langkah dari beberapa mahasiswa dan peneliti-peneliti yang juga concern terhadap hal ini untuk mungkin meningkatkan awareness dan edukasi terkait ini, seperti itu. Baik, ya Mbak Dwi, mungkin tidak secara spesifik ya harapan tadi untuk tindak lanjut dari kasus ini, tetapi secara umum artinya kan ini bagi peneliti Indonesia ada sebuah kekhawatiran ya soal legitimasi ke depannya di forum-forum internasional. Harapan dari Mbak Dwi terkait hal itu bagaimana, dan mungkin adakah respons dari pemerintah Indonesia juga yang diharapkan? Sebenarnya saya harapannya dari pemerintah Indonesia agar ada sistem atau mekanisme pelaporan seperti itu terkait dugaan-dugaan seperti ini, dan juga ada mekanisme yang jelas untuk pemeriksaan agar mengurangi kasus-kasus di mana Indonesia sekarang masuk dalam salah satu negara-negara yang paling atas rankingnya untuk karya ilmiah yang ditarik kembali. Ini sebenarnya sangat menurunkan reputasi Indonesia di dunia akademik ya, di dunia penelitian, di kancah internasional. Apalagi ada kasus-kasus seperti ini ketika presentasi-presentasi penelitian yang kita sampaikan di kancah internasional kemudian menjadi bahan gurauan seperti itu, dan ini melukai dan menodai usaha dan kerja keras teman-teman yang benar-benar melakukan penelitian di bidang itu dan berusaha membangun citra Indonesia dari sudah berapa sejauh ini, seperti itu. Semoga ada tindakan dari pemerintah yang saya harapkan, ada mekanisme pelaporan, ada sistem yang bisa disampaikan untuk aduan-aduan seperti ini, dan juga ada respon begitu dan solusi yang disampaikan untuk menyelesaikan setiap masalah, tidak hanya sesaat viral kemudian hilang, seperti itu. Baik, Mbak Dwi, tentu harapan yang sama kita miliki pada pemerintah Indonesia, karena tadi juga Mendikti Saintek begitu ya sudah menyebutkan ada investigasi yang dilakukan. Terima kasih Mbak Waode Dwi Daningrat sudah berbagi bersama kami, dan sebelumnya juga sudah membuka banyak temuan begitu ya di media sosial. Terima kasih sekali lagi Mbak Dwi dan rekan-rekan peneliti lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.